Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlan Sandra Dewi. Saya mahasiswi dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai sistem ekonomi Indonesia. Mari kita bahas pertama mengenai sistem ekonomi. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi menurut Chester Abednar adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Kemudian yang kedua, ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi itu sendiri berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sistem ekonomi yang dianut bangsa bersifat khas. Untuk membedakannya bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Yang kedua, kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Aspek-aspek dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam halnya berkaitan dengan sisi ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan bahwa pengertian tentang aspek ekonomi Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Yang kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi, perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang, antara lain sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan beradab. Kedua, sistem kerakyatan. Yang ketiga, struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. Yang keempat, pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peranan serta masyarakat secara aktif. Yang kelima, pemerataan pembangunan. Yang keenam, kemampuan bersaing. Nah, maka dari itu sistem ekonomi ini mencakup seluruh proses kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Kemudian, landasan sistem ekonomi Indonesia. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang Dasar 1945, di mana yang terkandung dalamnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Kemudian yang terakhir, globalisasi jaringan transinformasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi informasi dan kemajuan teknologi antara lain TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh, KFC, celana jeans Levi's,
atau hamburger melanda pasar di mana-mana. Akibatnya, selera masyarakat di dunia, baik yang berdomisili di kota ataupun di area desa, menuju pada selera global. Dan kemudian, globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk. Yang pertama, globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Kemudian yang kedua, globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi, baik dalam bentuk portofolio atau langsung di semua negara Indonesia. Sebagai contoh, PT Telkom dan dalam memperbanyak satuan sambungan telepon atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT atau Buy Operate Transfer bersama mitra usaha dari mancanegara. Pemaparan selanjutnya mengenai globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Baik sedikit contoh mengenai globalisasi ekonomi, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Apakah berdampak terhadap globalisasi ekonomi? Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak secara fisik tapi juga berpengaruh ke perekonomian global. Hal ini terjadi karena ekonomi global saling terhubung satu sama lain. Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina akan menghambat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di kawasan Eropa dan global. Yang pertama, harga minyak dunia. Serangan Rusia ke Ukraina telah mempengaruhi harga minyak dunia. Rusia sendiri merupakan negara yang kaya dengan sumber daya energi. Rusia dapat memproduksi 9,7 juta barel minyak per hari. Catatan tersebut menempatkan Rusia sebagai negara penghasil minyak kedua terbesar setelah Amerika Serikat. JP Morgan memperingatkan bahwa jika ada aliran minyak Rusia yang terganggu oleh krisis, maka harga minyak bisa dengan mudah melonjak naik. Jika ekspor minyak dari Rusia berkurang setengahnya, harga minyak mentah akan melonjak hingga 150 per barel. Kemudian yang kedua, ancaman inflasi. Ketegangan Rusia dengan Ukraina dapat membuat inflasi di beberapa negara memburuk. Yang ketiga, gejolak pasar saham saat ini. Investor tengah fokus terhadap gejolak Rusia dan Ukraina. Kemudian yang keempat, pertumbuhan ekonomi melambat. Kenaikan suku bunga jika inflasi melonjak. Unsur kebijakan ekonomi. Satu, kebijakan harga dan upah. Melindungi konsumen, ditetapkan harga maksimum. Melindungi produsen, ditetapkan harga minimum (HET). Biasanya diterapkan pada bidang pertanian. Kemudian, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu. Definisi ini memiliki 3 unsur, yaitu suatu proses. Pertama, suatu proses, yaitu perubahan terus-menerus. Kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Ciri-ciri BUMN. Pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Kemudian pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.
Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Kemudian, semua resiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Kemudian merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Pemaparan selanjutnya mengenai sejarah ekonomi kreatif. Seni dan budaya manusia telah tumbuh sejak awal peradaban dan berkembang pesat dalam peran pentingnya di berbagai tonggak peradaban manusia di masa lalu. Namun, pembabakan ekonomi kreatif diulas dari zaman modern, yaitu pada era pencerahan Enlightenment sebagai asal mula pemikiran dunia modern. Berikut ini adalah gambaran mengenai contoh ekonomi kreatif. Akan saya tampilkan pada slide selanjutnya. Pentingnya ekonomi kreatif bagi perkembangan perekonomian Indonesia, yaitu ekonomi kreatif memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian negara. Ekonomi kreatif sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan jiwa yang kreatif dan inovatif dalam diri pelaku ekonomi kreatif. Selain itu, ekonomi kreatif dapat membantu meningkatkan perekonomian negara karena berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Alasan Indonesia mengembangkan ekonomi kreatif adalah dari pengembangan industri kreatif akan ada dampak positif yang berpengaruh pada kehidupan sosial, iklim, bisnis, peningkatan ekonomi, dan citra kawasan ekonomi tersebut. Contohnya, yang pertama, ekonomi kreatif di bidang fashion. Pakaian merupakan kebutuhan primer masyarakat. Bisnis ini tidak akan pernah lekang oleh waktu. Seberapa maju teknologi, semua orang pasti akan selalu membutuhkan yang namanya sandang dan mengutamakannya. Maka, fashion menjadi salah satu bidang yang masuk dalam ekonomi kreatif lantaran mengedepankan ide dan inovasi yang terus berkembang. Kemudian yang kedua, teknologi setiap detik, setiap menit, teknologi akan terus berkembang. 10 tahun yang lalu, smartphone menjadi barang mahal untuk masyarakat. Kini semua orang memilikinya, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Game juga tidak kalah, semua sudah berlomba-lomba memainkan dan ingin menjadi seorang pro gamer. Maka teknologi juga menjadi salah satu contoh ekonomi yang menitik beratkan pada bidang kreativitas dan inovasi. Kemudian yang ketiga, handicraft. Segala hal yang berunsur kerajinan tangan dan kesenian tidak pernah lepas dari namanya kreativitas. Sebab kita tidak akan menemukan handicraft yang unik, untuk kreativitas para penciptanya stuck di tempat. Dan kemudian yang keempat, digital marketing. Media sosial makin banyak yang bermunculan. Semua golongan baik menengah ke bawah, menengah ke atas, dan dari segala usia menggunakan media sosial. Dari Twitter, Facebook, Instagram, hingga TikTok. Maka tidak heran jika muncul industri baru yang bergerak di bidang digital marketing. Dan yang terakhir, dalam bidang kuliner. Jika dulu kuliner hanya berkutat di warung makan dengan menu yang itu-itu saja, kini kuliner juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak inovasi baru dari masakan lama, misalnya munculnya rice box dengan berbagai lauk dan tipe masakan, mulai dari yang khas Indonesia hingga khas Jepang ataupun Korea. Dan kemudian yang terakhir, tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2022. Tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2022 dipengaruhi oleh faktor global dan internal.
yang global. Yang pertama, pengurangan dan pengetaan ekonomi di negara Amerika yang menyebabkan volatilitas pasar di mana dapat mempengaruhi mata uang negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian yang kedua, skandal raksasa properti Tiongkok yang membuat perekonomian negara ini melambat. Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia jika mengalami perlambatan ekonomi dapat mempengaruhi domino efek terhadap negara-negara yang mengekspor barang ke Tiongkok. Kemudian yang ketiga, Eropa. Langkah penguncian di wilayah Eropa mempengaruhi langkah perekonomian. Kemudian faktor internalnya. Faktor internalnya 1. Perekonomian dalam negeri yang tengah tumbuh tak lepas dari pinjaman online. Dikarenakan arus digitalisasi di sektor keuangan yang memudahkan mendapatkan pendanaan sehingga banyak membuat rakyat tertipu oleh pinjaman online. Kemudian yang kedua, peningkatan kunjungan wisatawan yang disebabkan karena pandemi. Pemerintah melakukan pemulihan destinasi seperti di Bali, Batam, dan Banyuwangi, serta destinasi lainnya. Kemudian yang ketiga, tahun depan nanti di Bali dipegangnya presidensi KTT G20 oleh Indonesia pada bulan November. Berbagai topik yang diangkat terkait sistem kesehatan dunia, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. Manfaat ini berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi ekonomi sampai 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB nasional 7,4 triliun rupiah, hingga penyebaran tenaga kerja dari berbagai sektor. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem ekonomi Indonesia. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.